Prambanan. Prambanan di sana banyak etnis Hindu karena dulu bekas-bekas kerajaan Hindu, Mataram Hindu yang ada candi Hindu juga. Nah, di situ setelah interaksi saling kenal mengenal, orang-orang etnis Hindu itu kepingin ikut Ki Ageng Pemanaan membantu buka hutan. Akhirnya orang-orang dari kelompok Muslim dan kelompok Hindu kerjasama membuka hutan ini, dan setelah dijadikan hunian disebut Padukuan Mataram. Begitu. Ada sekelumit cerita juga, yaitu bahwa aku nanti kalau di hutan Mentau itu tinggal di mana ya? Masalahnya hutan ya. Beliau tanya kepada sang guru, ini si Ki Ageng Pemanaan ini, kamu sebaiknya tinggal aja di dekat pohon beringin yang saya tanam. Aduh, pohon beringin, nyari pohon beringin di tengah hutan, padahal pohonnya besar-besar juga. Nah, akhirnya ditemukan pohon beringin itu di depan itu, jadi itu disebut beringin tua atau ringin sepuh dalam bahasa Jawa. Nah, setelah ketemu di situ, sebelum buka hutan kamu harus cari mata air dulu, karena untuk kerja keras babat hutan itu pasti perlu air ya, perlu minum. Nah, di dekat pohon beringin pasti banyak mata air. Nah, ditemukan itu mata air di sebelah selatan dan sebelah barat, yang kemudian Ki Ageng Pemanaan bertempat tinggal di sebelah barat masjid ya, yang sekarang menjadi makamnya. Nah, terus kemudian mata air itu yang sebelah selatan dijadikan pemandian, namanya Sendang Seliran. Yang sebelah barat itu untuk keperluan MCK atau untuk masak dan sebagainya, itu Sendang Kemuning. Nah, rumah beliau di situ yang sekarang jadi makam. Ini sekelumit sejarah tentang Mataram dan Masjid Gede Mataram. Silahkan kalau ada pertanyaan apapun, kalau bisa saya jawab. Ini kalau bangunannya sendiri kan ada unsur Hindunya ya Pak. Waktu itu apakah itu karena tadi ini dibangun bersama-sama dengan teman-teman Hindu gitu waktu Ya, kira-kira betul sekali, tapi kira-kiranya itu mendekati. Artinya tidak didominasi oleh orang-orang Muslim, karena orang-orang Hindu juga suka kerjasama. Pada saat itu juga kuat kerjasama orang-orang Muslim dan orang Hindu itu. Nah, ketika Ki Ageng Pemanaan diperintahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk bangun masjid, bukan Ki Ageng Pemanaan, maaf, Kanjeng Panembahan Senopati diperintahkan untuk bangun masjid, maka umat Muslim disuruh bangun masjidnya, sedangkan orang-orang Hindu bantu apa ya? Nah, sekarang bangun pintu gerbangnya. Oh, seperti apa konstruksinya? Sudah, sekarang fleksibel, sesuka kamu. Nah, sesuka kamu, bagaimana boleh. Lu nanti nggak mengganggu artinya estetika konstruksi masjid dan tidak apa-apa. Terus itu dibangun pintu gerbangnya namanya Gapuro. Nah, itu Gapuro Padurasa. Nah, memang konsep ini sudah dirancang dan diduga oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, bahwa walaupun bangunan itu pintu gerbangnya berupa Hindu pura atau Buddha juga boleh disebut begitu. Nah, namun ini punya filosofi dan makna. Jadi oleh Kanjeng Sunan Kalijaga diberikan filosofi dan makna yang itu tidak boleh diubah sampai sekarang, kecuali roboh terus diplaster, yaitu memang ini darurat namanya. Tapi itu nggak boleh dirubah sampai sekarang. Jadi dari dulu sampai sekarang yang masih asli sebelah utara itu belum diplaster. Nah, itu sampai sekarang masih bangun meger-meger. Nah, itu
memang bangunan antara Islam dan Hindu itu saling kerjasama dulu gitu. Ya, kalau filosofinya tadi apa Pak? Tadi kan kita ada filosofi yang nggak boleh diubah ya. Karena filosofi Masjid Gede Mataram ini itu mempunyai makna untuk sistem, jadi bentuk-bentuk di yang ada di Masjid Gede Mataram ini sebagai simbol untuk mengajarkan agama Islam tempo dulu. Karena tempo dulu itu kalau kita mengajarkan agama Islam dengan dalil Quran dan hadis itu terimanya susah. Maka kalau dengan simbol-simbol, karena masih terkait dengan animisme dan Hindu, itu dengan simbol-simbol itu lebih mudah diterima. Maka ini bentuk-bentuk ini sebagai simbol. Jadi makna dari simbol ini Masjid Gede Mataram ini adalah diambil dari kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini cara mengajarkan agamanya tempo dulu. Nah, kenapa begitu? Karena kita itu adalah milik Tuhan, milik Allah, dan akan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita datang ke masjid itu pasti kembali kepada Allah. Untuk apa? Untuk sholat, untuk berdoa, untuk bermunajat, untuk berzikir, i'tikaf dan sebagainya. Tapi nanti kamu bisa kembali ke duniamu lagi, yaitu yang dunianya pedagang ke pasar, yang dunianya petani bisa ke sawah, yang dunianya pengrajin ya silahkan ke bengkelnya masing-masing. Nah, tapi besok ada kembali kepada Allah, tapi tidak bisa kembali ke dunia lagi. Nah, yaitu ke akhirat. Di sana ada hanya dua tempat, bahagia dan penderita. Nah, kamu pilih yang mana? Ini cara mengajarkan Islam tempo dulu.